Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, resmi dinobatkan sebagai pemenang penghargaan pemain terbaik PFA atau PFA Player of the Year musim 2025-2026. Seremoni penghargaan tersebut berlangsung meriah di Manchester Opera House, Manchester. Dilansir The Guardian, Kapten Manchester United tersebut terpilih setelah mendapatkan suara terbanyak dari rekan-rekan sesama pemain profesional di Liga Inggris. Keberhasilan ini menempatkan Bruno Fernandes dalam buku sejarah sebagai pemain asal Portugal kedua yang memenangkan gelar bergengsi tersebut. Ada yang tahu pemain Portugal pertama yang meraih penghargaan ini? Ada pergerakan senyap dari Chelsea untuk membujuk Marcus Rashford di sisa-sisa waktu yang ada. Dilansir Metro, Chelsea sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United sebelum deadline transfer. Klub London tersebut telah menghabiskan lebih dari 300 juta pounds untuk pemain baru musim panas ini. Tetapi, masih membuka kemungkinan menambah penyerang serba bisa untuk memperkuat skuad Xabi Alonso. Jika The Blues berhasil melepas Nicholas Jackson musim panas ini, mereka diperkirakan akan all-in untuk membujuk Rishi. Kabarnya, Chelsea bersedia memenuhi permintaan gaji sang pemain yang mencapai 300.000 pound per pekan. Setelah negosiasi panjang, Enzo Fernandez kabarnya terbuka untuk pindah ke Manchester City. Gelandang asal Argentina itu sudah memberikan lampu hijau bagi City agar memulai negosiasi dengan Chelsea. Dilansir Give Me Sport, prioritas Enzo memang hengkang. Meski Xabi Alonso berharap ia tetap berada di London. Kini, City sedang mempersiapkan tawaran fantastis untuk memenuhi ekspektasi Chelsea. Menurut laporan, angkanya tidak akan jauh dari 120 juta pound yang ditentukan oleh Chelsea. Kepindahan ke Etihad Stadium akan mempertemukan Enzo dengan pelatihnya di Chelsea dulu, Enzo Maresca. Ada ketegangan yang terjadi di ruang ganti Arsenal bersamaan dengan hampir selesainya transfer Gabriel Martinelli ke Al Hilal. Dilansir Goal, ada isu yang beredar kalau Mikel Arteta memaksa Martinelli untuk pergi dan menerima tawaran Al Hilal. Keputusan tanpa kompromi itu dilaporkan menimbulkan ketidaknyamanan besar di dalam skuad Arsenal. Rekan-rekan setim sangat tidak senang dengan perlakuan Arteta terhadap winger Brasil tersebut. Di sisi lain, Martinelli kian dekat ke Saudi. Kabarnya Arsenal sudah menerima proposal dari Al Hilal. Aston Villa dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada Crystal Palace untuk mendatangkan Jean-Philippe Mateta di musim panas tahun ini. Dilansir Sky Sport, pemain berusia 29 tahun itu telah menjadi target utama Unai Emery untuk memperkuat lini serang Aston Villa. Mereka bergerak cepat untuk menguji tekad Palace dengan mengajukan tawaran resmi. Namun, tawaran awal Villa masih jauh di bawah nilai yang ditetapkan oleh Palace. The Eagles tidak berada di bawah tekanan untuk menjual dan menuntut biaya premium sebelum mempertimbangkan penjualan di akhir jendela transfer. Pindah ke Spanyol, ada Deportivo La Coruna yang kabarnya selangkah lagi mendapatkan Adama Traore. Dilansir The Athletic, pemain kekar ini sedang dalam proses menyelesaikan kepindahannya ke klub La Liga tersebut. Kesepakatan lisan telah tercapai antara pemain sayap berusia 30 tahun itu dan klub Spanyol tersebut mengenai transfer gratis. Namun belum diketahui berapa kontrak yang akan ditandatangani oleh Adama. Jika kepindahan ini terjadi, maka ini jadi kepulangan Adama Traore ke Spanyol setelah sebelumnya sempat bermain untuk Barcelona. Masa Marc Casado di Barcelona tampaknya akan segera berakhir dengan Sunderland kini muncul sebagai pesaing serius untuk mendapatkan tanda tangan gelandang tersebut. Dilansir Barca Universal, Casado jadi pemain yang akan dilepas oleh La Blaugrana. Premier League kabarnya jadi tujuan utama sang pemain. Menurut laporan, selain Sunderland, Casado juga masuk radar Nottingham Forest. Pemain berusia 22 tahun itu mendapati dirinya tersisihkan dari rencana Hansi Flick dan kepergiannya dari Spanyol menjadi sulit untuk diabaikan. Barca berpotensi mendapat 30-40 juta euro dari penjualan Casado. Pemain muda berbakat milik Real Madrid, Thiago Pitart, berpotensi hengkang musim panas ini. Dilansir The Athletic, Madrid kabarnya menerima tawaran dari klub Liga Prancis, Lille. Mereka menganggap Pitart sebagai calon pengganti Ayub Wadi yang akan bergabung dengan Manchester City. Namun terlepas dari minat dari Prancis, Real Madrid kabarnya tidak berminat membiarkan Thiago Pitart pergi. Kontrak baru sang pemain juga secara tidak langsung mengikat Pitart di Santiago Bernabeu. Meski begitu, negosiasi belum berakhir, Lille masih menjaga komunikasi dengan Madrid. Spanyol sudah, kita bergeser ke Italia. Ada keberanian dari Massimiliano Allegri untuk membandingkan anak asuhnya, Rasmus Højlund, dengan legenda timnas Inggris Harry Kane. Dilansir Football Italia, Allegri merasa Højlund memiliki margin pertumbuhan yang signifikan. Dari segi karakteristik, saya melihatnya sangat mirip dengan Harry Kane. Mereka berdua pemain kuat yang mampu melakukan serangan balik, memiliki fisik yang kuat, dan tahu cara berduel fisik dengan para bek, kata Allegri.
Sang pelatih juga merasa Højlund masih bisa terus berkembang jadi lebih baik, terutama di fase penyelesaian akhir dan kekuatan fisik. Inter Milan bergerak di bursa keluar. Di antara pemain surplus ada Christian Aslani yang baru kembali dari masa peminjaman. Kabarnya, Aslani akan dikirim ke Uni Emirat Arab karena tak masuk rencana sang pelatih Christian Kivu. Pemain Albania itu diminati Al Jazeera. Negosiasi berjalan lancar, mereka ingin meminjam Aslani dengan nilai 2 juta euro plus opsi permanen senilai 6,5 juta euro. Kedua klub sedang berupaya mencari kesepakatan, masih harus dipahami formula transfernya dan apakah sang pemain akan membuka diri terhadap destinasi tersebut. Aslani juga masih meninjau beberapa opsi lain di Eropa, salah satunya dari AC Monza. Masih dari kota Milan, AC Milan kabarnya mulai mencari pemain sayap baru guna mengantisipasi kepergian Rafael Leao. Dilansir Football Italia, Milan dilaporkan telah menunjukkan minat pada Jack Grealish. Masa depan sang pemain di Manchester City belum terjamin. Maka dari itu, Milan masuk untuk menawarkan kesempatan. Ruben Amorim jadi sosok di balik munculnya ketertarikan ini. Ia membutuhkan pemain sayap yang bisa melakukan akselerasi, namun tetap mampu memberi suplai bola seperti Grealish. Rossoneri telah melakukan pendekatan kepada City mengenai pemain internasional Inggris tersebut. Grealish juga didekati Everton, tapi kepindahan secara permanen ke Goodison Park tampaknya tak akan terjadi. Masih dari Italia, ada Juventus yang segera merampungkan kepindahan Fabio Miratti ke Besiktas pada bursa transfer musim panas ini. Langkah tersebut juga menjadi bagian penting dari rencana Juventus untuk mendatangkan Frank Kessie. Miratti disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Besiktas melalui skema pinjaman. Football Italia melaporkan bahwa kesepakatan tersebut menyertakan opsi pembelian senilai 15 juta euro. Gelandang asal Italia itu kabarnya akan segera mendarat di Turki guna merampungkan kepindahan. Miratti dijadwalkan menjalani tes medis di Turki sebelum menyelesaikan kepindahannya. Kembali ke Inggris, ada update terkait Elkan Bagot. Dilansir Kompas, bek timnas Indonesia itu mencatat debut dalam laga resmi bersama Millwall saat menghadapi Cambridge United di Carabao Cup 2026-2027. Elkan Bagot dipercaya untuk mengisi posisi bek tengah kiri Millwall dan bermain penuh selama 90 menit. Berkat penampilan solidnya dalam bertahan, Millwall berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Menurut FotMob, Bagot tercatat sebagai pemain dengan kontribusi bertahan terbanyak. Ia melakukan 19 aksi defensif. Dari jumlah tersebut, ex-pemain Ipswich Town ini berhasil melakukan 12 sapuan, di mana 10 diantaranya berasal dari tandukan. Belum beranjak dari Inggris, tapi kali ini tentang nomor transfer Luke Vickery. Pemain baru timnas Indonesia itu kabarnya mendapat tawaran dari klub Inggris. Dilansir bola.com, klub Inggris yang dimaksud adalah Peterborough United yang berlaga di League One. Namun, Vickery mengambil keputusan yang berani. Ia menolak pindah ke Inggris pada musim panas ini. Luke Vickery saat ini masih berusia 20 tahun. Pemain yang berposisi sebagai winger itu pun masih terikat kontrak di klub Australia, MacArthur Bulls FC hingga 2028. Vickery kini masih ingin fokus berkarir di Australia. Ia akan mulai memikirkan opsi lain jika ada tawaran menarik dalam 6-12 bulan ke depan. Dari Indonesia, ada CNN Indonesia yang melaporkan bahwa bos Semen Padang, Andre Rosiade, melempar kritik pedas kepada pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Andre mengutarakan tanggapan soal Hartman setelah skuad Garuda gagal di Piala AFF 2026. Andre menilai kondisi fisik pemain-pemain timnas Indonesia berbeda dibanding saat masih dilatih Sintayong. Mohon maaf ya, saya ini penonton bola, saya nggak bela Sintayong. Tapi faktanya, di zaman John Hartman, menit 60 itu pemain kita udah ngos-ngosan, ujarnya. Andre menerangkan kritiknya tidak bermaksud menjatuhkan Hartman, melainkan agar mantan pelatih timnas Kanada itu bisa membangun tim merah putih menjadi lebih kuat lagi. Negosiasi antara Manchester United dan Barcelona terkait potensi kepindahan Alejandro Balde memasuki babak baru. Dilansir Barca Blaugranes, United kabarnya menawarkan skema transfer yang berbeda. Bukan sebagai transfer permanen, melainkan United hanya mau meminjam Balde saja. Kabarnya, United cukup keberatan jika Barca meminta lebih dari 40 juta euro. Skema pinjaman dengan opsi pembelian di musim depan jadi alternatif yang dicoba oleh United. Namun, pihak Barca belum memberi jawaban. Mereka masih menimbang peran dan urgensi melepas Alejandro Balde musim panas ini.
Manchester City dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Palmeiras untuk mendatangkan winger Alan Elias. Pemain berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan klub Liga Inggris tersebut dengan nilai awal 37,5 juta euro. ESPN melaporkan bahwa kesepakatan Alan bernilai 37,5 juta euro ditambah potensi bonus sebesar 2,5 juta euro. Transfer tersebut menjadi bagian dari perubahan komposisi lini serang Manchester City pada musim ini. Alan merupakan pemain yang dapat beroperasi sebagai winger maupun gelandang serang. Ia diproyeksikan menggantikan Savinho, memutuskan untuk pindah ke Tottenham. Masa depan Mykhailo Mudryk masih belum jelas. Chelsea kabarnya kembali menolak proposal dari Leeds United. Dilansir Talksport, meski begitu Leeds belum menyerah. Rasa minat dari pihak Leeds begitu besar. Sang pelatih yakni Daniel Farke sangat ingin menambahkan Mudryk ke skuadnya. Kecepatan dan kemampuan duel 1 lawan 1 Mudryk dipercaya bisa meningkatkan kualitas lini depan Leeds. Leeds kabarnya akan datang lagi dengan tawaran ketiga yang telah diperbarui. Konon sekarang Brentford juga menjadi salah satu klub Inggris yang tertarik pada Mudryk. Pindah ke Serie A, ada Juventus yang kabarnya sudah menemukan kiper baru untuk jadi pelapis Guglielmo Vicario. Dilansir Diavoco, Juventus semakin dekat mendapatkan Kamil Grabara dari Wolfsburg untuk mengisi posisi kiper pelapis. Kesepakatan ini muncul karena Juve sudah melepas 2 kipernya. Negosiasi transfer Grabara disebut sudah memasuki tahap akhir. Juventus kini tinggal menyelesaikan sejumlah detail sebelum kiper asal Polandia tersebut resmi merapat ke Turin. Dengan kesepakatan ini, mengakhiri spekulasi bahwa Juve akan memulangkan Emil Audero musim panas ini. Di sisi lain, Juventus juga sedang cemas dengan kondisi Kenan Yildiz. Bukan karena sedang didekati Arsenal, melainkan kondisi kebugaran sang pemain. Menurut Football Italia, Yildiz dikabarkan mengalami cedera setelah Juventus mengawali Serie A 2026-2027 dengan kemenangan atas Frosinone. Kondisi pemain asal Turki tersebut kini menjadi perhatian setelah sejumlah laporan menyebut ia berpotensi menjalani operasi. Menurut laporan yang ada, kondisi Yildiz cukup mengkhawatirkan. Ia disebut berpotensi menepi sekitar 2 bulan. Sementara operasi masih menjadi salah satu kemungkinan untuk mengatasi cedera tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan agar tahu Yildiz butuh operasi atau tidak. Lazio dikabarkan siap melakukan pergerakan terakhir guna mempercepat proses kepindahan striker Sassuolo Andrea Pinamonti. Gennaro Gattuso sejak awal penunjukannya telah menegaskan bahwa ia membutuhkan kehadiran striker baru untuk menambah daya gedor timnya. Menurut The Laziali, lakon Sassuolo itu siap pindah. Bianco Salasi hanya mampu merekrut pemain berusia 27 tahun itu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Jika dipermanenkan nanti, Pinamonti akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji lebih dari 2 juta euro per musim. Bayern Munchen kabarnya akan segera melepas salah satu pemainnya lagi, kali ini Brian Zaragoza. Dilansir Bavarian Football Works, Zaragoza telah memberi lampu hijau terkait kepindahannya ke Espanyol. Disebutkan bahwa klub kasta tertinggi Spanyol itu sudah mencapai kesepakatan dengan pemain sayap tersebut. Kini yang masih perlu diselesaikan adalah syarat-syarat dengan Bayern Munchen. Opsi yang dibicarakan adalah pinjaman dengan opsi pembelian setelahnya. Angka pasti mengenai potensi transfer itu tidak disebutkan dalam laporan. Dari kota Madrid, kabarnya Martin Zubimendi sudah menghubungi pihak Arsenal. Ia sudah memberitahu keinginannya untuk hengkang. Dilansir Gol, klub tujuan Zubimendi adalah Real Madrid. Ia ingin porsi bermain yang lebih baik ketimbang di Arsenal. Keraguan mulai muncul seputar gelandang asal Bas itu setelah ia memulai 2 pertandingan kompetitif pertama Arsenal dari bangku cadangan. Madrid kabarnya sudah tidak terlalu tertarik, tapi kepergian Zubimendi dari Emirates Stadium tampaknya tak terelakkan lagi. Jika pada akhirnya bukan Madrid, Zubimendi bisa mencari opsi lain. Hansi Flick kabarnya masih membutuhkan amunisi baru di sektor belakang. Dilansir Barca Universal, Castello Luqueba kabarnya kembali jadi perbincangan. Berasal dari Lyon, Luqueba saat ini bermain untuk RB Leipzig. Ia telah menjadi pemain regular di tim tersebut sejak bergabung pada tahun 2023. Luqueba adalah pemain yang atletis dan piawai dalam membangun serangan dari lini belakang. Sebagai bek tengah berkaki kidal, ia bisa menjadi pengganti alami bagi Inigo Martinez. Belum lagi, Barca baru saja melepas Ronald Araujo. Keputusan di lini belakang semakin mendesak.
Dari Indonesia, kabarnya ada ex AC Milan yang berpotensi main di Liga Indonesia. Siapakah dia? Dilansir Tribun Wow, pemain yang dimaksud adalah Emil Robek. Cukup asing memang, tapi pemain berusia 23 tahun tersebut pernah membela AC Milan di 3 periode musim yang berbeda, medio 2020 hingga 2024. Namun, selama itu Robek hanya mengemas 1 cap saja untuk Milan. Ia lebih kerap dipinjamkan ke klub-klub lain selama memperkuat AC Milan. Konon, Emil Robek berpotensi bergabung dengan Persib Bandung, Persija Jakarta, atau Borneo FC. Kita tunggu saja kelanjutannya.